Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devani Amelia Pratiwi dari kelas 12 UPLGC. Di sini saya akan memberikan tanggapan singkat saya mengenai debat calon wakil presiden dan juga penyampaian visi misi calon wakil presiden tahun 2024 yang mengacu pada isu-isu penting seperti ekonomi kerakyatan, transformasi digital dalam keuangan, investasi, kebijakan pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, serta pembangunan infrastruktur dan juga perkotaan. Yang pertama, di sini saya akan memberikan tanggapan terhadap visi dan misi yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD sebagai calon wakil presiden nomor urut 3, di mana beliau ini menyoroti aspek-aspek krusial terkait pertumbuhan ekonomi dan juga pemberantasan korupsi, menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 7% dalam 1 tahun merupakan ambisi yang kuat. Namun tantangan yang sebenarnya itu terletak pada langkah-langkah yang akan diambil untuk mewujudkannya itu seperti apa. Visi dan misi yang beliau sampaikan memiliki fokus yang kuat terhadap pemberantasan korupsi yang memiliki fondasi utama untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik. Namun, penting juga untuk memperhatikan realitas lapangan yang lebih kompleks. Strategi yang jelas dan implementasi juga perlu dilakukan, termasuk tentang rencana bagaimana cara mengatasi korupsi dan juga mengurangi inefisiensi di sektor-sektor ekonomi. Kolaborasi lintas sektor dan juga komitmen terhadap tindakan yang nyata akan menjadi krusial dalam mewujudkan visi yang diinginkan atau dalam mewujudkan visi tersebut menjadi kenyataan, bukan hanya sekedar retorika politik semata. Visi yang kuat merupakan langkah awal yang penting, namun implementasi yang tepat dan juga sistematis menjadi kunci utama untuk mewujudkan atau untuk mencapai perubahan yang diinginkan. Baik, yang kedua, atas penyampaian visi dan misi yang disampaikan oleh Pak Gibran, di sini saya akan memberikan tanggapan saya terkait fokusnya terhadap perekonomian keuangan, peningkatan keterampilan yang relevan dengan perkembangan teknologi dan juga upaya pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Menurut saya, investasi di luar Jawa dan membangun infrastruktur di luar Jawa itu memang penting dilakukan untuk mengurangi kesenjangan sosial. Rencana tersebut merupakan rencana yang signifikan tanpa menyentuh langsung aspek detail yang memungkinkan perwujudan dari visi tersebut. Misalnya, bagaimana hilirisasi di sektor-sektor seperti yang tadi disebutkan itu dilakukan, bagaimana cara memperbarui infrastruktur yang ada di luar Jawa. Selain itu, visi tentang energi hijau juga perlu dijabarkan lebih detail lagi terkait langkah apa yang akan diambil selanjutnya dan juga sumber daya yang dibutuhkan agar sesuai dengan yang diinginkan itu seperti apa. Memiliki anak muda yang memang sudah dilatih keahliannya untuk tantangan di masa depan itu adalah baik, namun kita juga perlu memperhatikan strategi terkait pendidikan, pelatihan dan penerimaan keterampilan ini supaya menghasilkan keberhasilan dan juga memberdayakan generasi yang akan mendatang dan juga memberdayakan generasi mendatang. Selain itu, memitigasi dampak lingkungan dari pengembangan energi hijau juga perlu diperhatikan lagi demi mempercepat keberlanjutan. Kemudian di sini saya akan menanggapi terkait visi dan misi yang disampaikan oleh Pak Muhaimin Iskandar yang menggarisbawahi isu tentang ketidakadilan ekonomi, pengangguran, dan juga dukungan terhadap generasi muda dan juga pembangunan desa. Menurut saya, pendekatan beliau untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dengan cara menerapkan kebijakan pajak yang lebih adil dan juga pemantapan bantuan sosial memberikan perhatian yang menunjukkan pada masalah-masalah sosial yang nyata. Namun, sekali lagi perlu untuk menjabarkan atau merumuskan mengenai implementasi terkait kebijakan tersebut dan sumber pendanaannya agar visi tersebut tidak hanya slogan tanpa tindakan yang nyata. Kemudian untuk pembangunan desa dan juga dukungan terhadap generasi muda juga perlu dirincikan lebih detail lagi untuk memberikan afirmasi positif yang nyata dalam pembangunan ekonomi nantinya. Jadi dalam debat ini penting sekali untuk mengatasi tantangan digitalisasi terhadap ekonomi kerakyatan. Pak Mahfud MD menekankan perlunya berhati-hati terhadap disrupsi digital, sedangkan Pak Muhaimin Iskandar dan juga Pak Gibran menekankan bahwa perlunya literasi digital, keamanan cyber, dan juga perlindungan UMKM lebih diperluas lagi demi kemajuan ekonomi kerakyatan dan juga untuk mengantisipasi dampak positif dan juga negatif akibat dari ekonomi kerakyatan.
Jadi, kesimpulan dari debat ini adalah untuk merumuskan strategi yang konkret dan juga keberlanjutan melalui tindakan yang nyata untuk ekonomi Indonesia yang lebih maju dan juga untuk melakukan pembangunan yang merata di seluruh Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.